Dari luar jendela ada makhluk gitu, sosok hitam ya, hitam, ada badannya lengkap gitu, tapi seingat gue tuh nggak pakai baju, hitam aja polos gitu. Tapi jalannya itu merangkak. Itu mama ngelihat ke kaca spion di tengah, kaca tengah kan, kaca tengah gitu, kaca driver gitu kan. Itu mama ngelihat muka Angga tapi full bulu hitam. Tapi gue sampai dia bilang, saya bunuh kalian semua. Dia ngomong gitu. Saya nggak suka sama kalian semua, terutama sama kamu. Azan Isya ceritanya, azan Isya. Ini momen epic juga azan Isya. Jadi teman-teman yang tadi zuhur, asar, maghrib, sholat sepi, begitu Isya semuanya sholat. Alhamdulillah, baik banget. Selamat malam teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. bareng gue Al Atila. Apa kabar teman-teman misteri? Udah lama banget Lari Malam Misteri nggak posting konten, nggak posting cerita-cerita horor. Udah setahun lebih, bahkan mungkin hampir 2 tahun. Dan malam ini gue pastikan Lari Malam Misteri akan lebih rajin buat posting-posting konten. Dan untuk episode yang spesial di mana kita akan mulai lagi Lari Malam Misteri ini, gue kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Di sini ada Bang Angga. Halo, Apa kabar Bang Angga? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dengan senang hati gue yang thank you udah datang ke sini. Wih, keren. Jadi kalau boleh cerita sedikit, Bang Angga ini adalah kakak kelas gue waktu SMA. Kita terakhir ketemu berarti tahun 2007 ya Bang, waktu lo lulus. Iya, lulus 2007 kan soalnya. Betul. Kelas 1 gue udah cabut tuh kelas 3. Betul. Nah, kita tetap berteman di sosial media ya. Iya benar. Jadi itu kan teman lama lah itu. Betul. Saling terupdate kehidupan dari sosial media lah ya. Benar. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu kita akhirnya main bola bareng, ya kan? Gue, ya, Kita main bola bareng dan akhirnya, lu punya konten ya? Iya Bang, lu punya cerita nggak? Gue punya cerita nih. Mau nggak jadi narsum gue? Karena gue nggak salah, gue sempet ngepost bukan di Instagram, ya lo negor gue tuh di tweet kan gue. Oh iya, betul. Bang lu suka punya pengalaman horor Iya, kan? betul. Iya, benar. Gue approach dari situ. Kejadian nih, iya. kejadian. Ya betul lah. Kali ini manusia berencana, Tuhan merestui. Betul. Mas Takung. Betul. Oke. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan kisah misteri, kisah horor yang pernah dialami oleh Bang Angga. Bukan kisah romantis nih. Bukan kisah romantis. Nanti kita bikin program yang lain ya untuk kisah romantis. Gimana tuh Bang, kejadiannya kapan dan lain-lain, silahkan diceritakan ke teman-teman misteri. Oke, thank you. Jadi kejadiannya itu adalah 2017. Soalnya gue waktu itu belum married. Maksudnya gue married 2017, cuman ini kejadiannya sebelum gue married. Oke. Tahun 2017. Jadi gue waktu itu LDR nih, pacaran sama istri gue sekarang. Gue masih pacaran. Gue di sini di Jakarta, istri gue di Malang. Tinggal di Malang. LDR lah kita. Nah ceritanya waktu itu habis ketemuan. Nah habis itu gue pulang tuh naik kereta. Dari Malang ke Jakarta gue pulang naik kereta. Gitu kan, pulang naik kereta. Jadi pergi naik pesawat, pulang naik kereta. Biar hemat, benar. Biar nggak bosan-bosanan. Pulanglah naik kereta gue kan. Perjalanan kereta mungkin sekitar 13 sampai 15 jam lah, kurang lebih segitu ya kalau ke Malang tuh ya. Nah di perjalanan kakak gue itu WhatsApp. Enggak, nih kakak lagi ke puncak, dia bilang sama teman-temannya gitu kan. Teman-teman kakak gue juga gue kenal gitu. Sama mama juga dibilang gitu kan. Oh ya udah, mau nyusul nggak katanya kan? Iya nyusul deh, gue bilang gitu. Oh iya nyusul. Ini naik kereta, gue bilang kan, gue naik kereta turunnya nanti kalau gitu di Manggarai, berarti ini gue transit buat ke arah Bogor, ya kan? Dia bilang ke gue nanti kalau dia nyampe Bogor kasih tahu, ntar kita jemput di Bogor, dia bilangnya kan. Oh ya udahlah perjalanan tuh kan di kereta. Pas gue kasih tahu nih udah mau sampai nih, udah nyampe Manggarai, gue bilang udah nyampe Manggarai, tinggal transit buat naik komuter yang ke Bogor gitu kan.
Dia balas, enggak kayaknya nggak bisa jemput deh soalnya apa kalau di puncak kan suka buka tutup tuh kan. Iya, buka tutup. Ini kena buka tutup nih nggak bisa turun ke bawah nggak. Terus gue bilang, terus naik kapan dong? Coba ditanya kayak ada travel atau apa gitu. Ya udah deh, udah gue tanya lah. Singkat cerita, gue nyampe stasiun Bogor gitu ya. Akhirnya gue naik angkot tuh, nanya-nanya kan. Naik angkot, dia bilang ke ini aja, gue lupa nama mallnya apa deket situ ya, deket IPB lah gitu. Gue lupa nama mallnya apa ya. Oh Botani Square nggak salah, Botani Square. Sampai sana, posisi itu sekitar jam 3-an kali ya, jam 2 setengah 3 lah, setengah 3. Kira gue makan dulu, karena perjalanan jauh kan gue makan, nanggung udah mau asar nih kan, gue sholat dulu sholat asar. Begitu saya sholat asar, pas gue keluar mall, hujan gede banget, deras banget, hujan deras banget. Gue tanya satpam, ada di sana, pas ditunjuk emang kelihatan tuh mobil yang bakal bisa ke arah puncak. Udahlah akhirnya gue nekat nggak rada-rada gue lari lah. Gue lari ke sana, naik lah langsung naik. Jadi nggak beli gue lupa deh, kayaknya nggak beli tiket langsung bayar gitu loh. Langsung bayar di tempat. Udah gue naik, nggak cerita gue naik. Perjalanan ke puncak, singkat cerita nyampe itu sekitar jam udah maghrib, bahkan mungkin udah maghrib lewat lah, mungkin jam 6 lewat lah gitu ya. Nah, gue udah berhenti di posisi villa. Nama villanya gue masih sebutin kali ya biar ini ya. Nah, villanya itu sampai gue turun dari travel ya kan, dari travel turun. Tapi dari gerbang villa menuju ke rumahnya itu lumayan jauh jalannya gitu kan. Nah, gue posisi jalan kaki kan. Maghrib nih ya? Maghrib, udah azan lewat bahkan kan, maghrib. Gue jalan ke atas, gue sih nggak ngerasa apa-apa ya kayak nggak ada apa-apaan ya udah. Cuma emang ya sepi karena maghrib segala macem, puncak gitu. Udah jalan, sampai lah di sana. Gue nggak ngerasa apa-apa. Udah tuh, ya udah kayak biasa. Udah sholat maghrib makan gitu kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya. Akhirnya ada yang nyeletuk satu nih, main futsal yuk gitu kan. Oh boleh main futsal nih, coba cari. Ada dikasih tahu kan. Main futsal kita baru dapat tuh sekitar jam 11 sampai setengah 12. Itu kan posisi gue capek cuma ya udahlah biasanya kan gitu capek ada teman gitu kan. Iya. Ya udah main futsal selesai nyampe villa lagi gitu kan. Berarti sekitar selesai main futsal jam 1-an lah ya, satuan udah pada ngobrol-ngobrol lagi di ruang tamu gitu ya. Nah, gue di depan di teras depan di rumahnya di villa itu. Namanya orang LDR kan. Walaupun baru habis ketemu ya. Teleponan gitu kan. Teleponan atau enggak video call, teleponan. Telepon. Udah tuh ngobrol-ngobrol, kayaknya udah jam 1:30 deh gitu ya, 1:30-an. Gue ngintip jadi, masih pada depan TV gitu, masih pada depan TV. Si rame udah santai aja. Ngobrol-ngobrol. Lu di teras sendiri? Di teras sendiri, ini pada di dalam gitu kan. Nggak kerasa, udah 2:30 gue liat, udah telepon udah 2:30 kan. Pas gue ke dalam, udah nggak ada orang juga. Udah sepi. Udah nggak ada orang gue sendiri dulu. Udah deh, akhirnya gue masuk, udah cuci muka, bersih-bersih, udah wudhu, udah tuh tidur lah di kamar itu, karena ini kan sama teman-teman cuma nyokap gue ikut tuh. Nah jadi sekamar itu gue ada kakak ipar gue, ponakan gue, sama nyokap gue. Sama satu ada mbaknya keluarga lah gitu yang suka bantuin keluarga, diajak gitu kan. Satu kamar gitu tuh, ngumpul ramai karena karena juga harus bagi-bagi kan sama temen yang lain. Nah itu kamar yang paling luas buat yang paling rame kan. Ya udah di sana. Ya udah tuh gue tidur di kayak di kasur tambahan gitu ya, extra bed. Gue posisinya di paling pojok dekat jendela gitu ya. Jendela situ. Jadi ini di dalam kamar itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandi terus lemari gitu ya. Terus nih kasur yang kakak gue sama anaknya, terus nyokap gue di bawah, terus mbak gue dulu, nyokap, baru gue sebelah nyokap. Paling ujung. Atau dari 2:30 mungkin jam 3 gue bersih ya. 3 lagi baru tidur tuh. Ya udah tuh habis tidur, tiba-tiba gue terbangun yang akhir pertama kali gue sadari ya. Gue terbangun, posisinya adalah gue tiduran di atas gue itu teman gue nih. Bedul namanya, gue sebutnya namanya Bedul. Nah dia tuh lagi kayak apa ya bahasanya kalau di Islam ruqyah baca-bacain. Posisi itu gue sadar, gue sampai gini, lo ngapain bacain gue ayat kursi? Gue sadar yang dibaca surat ayat kursi kan. Baca ayat kursi ngapain baca Al-Baqarah segala macem gitu kan, diulang-ulang sama dia.
Cuma gue cuma bisa sekedar itu, ngapain sih lu gitu. Cuma gue nggak nanya ke dia, lu ngapain gitu, nggak nanya. Orang ngapain gitu. Heran lah ya bangun-bangun ada orang Iya, baca-baca ngapain gitu. kan, ngapain. Udah selesai, itu tuh gue kayak kosong, blank. Nah akhirnya baru lah gue inget. Ditanya dong, gue kira gue nanya, lu ngapain tadi kan? Iya, lu kesurupan, dibilang gitu, lu kemasukan. Iya. Okay. Cuma dibilang, enggak gue sadar kok gini. Iya, cuma lo itu mau dimasukin tapi nggak berhasil masuk sepenuhnya. Versinya dia kayak gitu ya, gue nggak paham. Nggak bisa masuk sepenuhnya, cuma dia berusaha untuk masuk lo. Yeah. Mungkin lo kecapean juga nggak gitu kan kata dia, ya karena habis dari Malang. Yeah. Oke, barulah gue mulai teringat apa yang terjadi sama gue kan. Recall ya apa yang terjadi. Ya. Jadi pas itu yang gue udah ingat adalah sebelum gue ngelihat si teman gue ngedoain gue itu, gue ingat ini gue nggak tahu antara mimpi atau bukan ya. Yeah. Jadi dari luar jendela kan, tadi gue bilang kan tidur dekat jendela kan. Betul. Dari luar jendela ada makhluk gitu, sosok hitam ya, hitam ada badannya lengkap gitu, tapi seingat gue tuh nggak pakai baju, hitam aja polos gitu. Tapi jalannya itu merangkak, tapi cepet, gitu kan, cepet. Ukurannya kayak manusia normal. Ukurannya misalnya segue, tapi warnanya hitam dan dia nggak berjalan, dia itu benar-benar merangkak gitu, cepet gitu ya. Berbulu? Enggak, ya licin hitam gitu ya. Jadi kayak kulit manusia tapi hitam. Iya, hitam aja, hitam legam gitu kan. Udah gitu. Tapi ada matanya, gue ingat ada matanya ya. Selebihnya gue kurang ingat bentuknya. Mata manusia normal atau? Seingat gue sih normal-normal aja, bentuknya nggak gede gitu enggak. Cuma bentuknya hitam. Merangkaknya cepat. Yang gue ingat itu adalah dia mau nyamperin nyokap gue. Jadi merangkaknya ke arah nyokap lo. Mau ngedeketin ke nyokap gue gitu kan. Nah, sebagai anak laki, gue yang di saat itu gue nggak kepikiran dia ini makhluk jin atau apa, cuma bilang lu mau ngapain gitu. Gue mau ngelindungin nyokap gue dong gitu. Yang gue ingat ya, gue melindungi nyokap gue. Habis itu udah. Nah makanya dibilang gue kesurupan. Mungkin gue kemasukan si makhluk itu ya. Dan akhirnya tuh yang lihat gue kesurupan itu nggak cuma si teman gue, tapi nyokap gue, mbak gue. Dan pada ceritanya adalah gue dibilang lompat-lompatan kayak monyet. Gitu. Dan gue lompat tinggi banget itu, yang dilihat nyokap gue sama yang temen yang lihat tuh, sama kakak gue gitu yang lihatnya. Emang iya mah? Iya kamu tuh udah lompat-lompat gitu kayak monyet segala macem. Akhirnya ditenangin sama kakak ipar gue, akhirnya mungkin baru manggil bedul gitu. Iya. Udahlah gitu kan, kesurupan itu kata kesurupan. Jadi selama pulang tadi ya pengen gantian nyetir, akhirnya udah istirahat. Dan emang secapek itu ya, kan kata orang kan kalau kemasukan capek ya. Energinya tersedot. Dan ditambah gue udah capek terus masukan gitu, udah tuh. Ya udah gue di jalan pulang normal aja gitu kan. Nah sampai akhirnya ternyata kakak gue cerita tuh ke gue ya. Gue lupa antara kakak gue atau kakak ipar gue atau temennya gitu sempet nanya ke akang-akang jaga villa gitu, mamang-mamang yang jaga villa kan. Karena bilang tadi ada mungkin rame-rame kali ya mamangnya juga. Gue lupa yang nanya mamangnya atau langsung teman-temannya inisiatif nanya atau inisiatif ngasih tahu ya tadi ada kejadian gini-gini kan. Nah udah nih yang nanya ngomong kayak gini nyeritain, iya tadi adik saya gitu kan kemasukan apaan gitu nanya kan si mamang villanya. Iya pokoknya itu lompat-lompat kayak monyet adik saya gitu kan. Nah si mamang villanya ada dua nih. Terus mereka secara nggak langsung si mamang satu sama mamang dua nih, mamang satu ngomong mamang dua gini, oh gitu. Terus si mamang dua ngomong, bukan udah diusir waktu itu ya gitu. Jadi mereka secara nggak langsung mengkonfirm kan. Akhirnya cerita, gimana kan denger kakak gue. Iya, waktu itu emang ada tuh yang kayak gitu, sejenis monyet lah gitu. Tapi udah diusir katanya gitu. Balik lagi dia kata si mamang gitu. Iya berarti kan confirm gitu loh. Dengan nyokap gue bilang, gue kayak monyet. Terus diceritain ke mamang bilang, oh iya dulu juga ada, tapi udah diusir katanya gitu kan, ngakunya udah diusir. Relate ternyata kan. Udah, sampailah cerita gue di rumah kan, di rumah nyampe tidur posisi tidur. Udah pulang ya berarti? Udah pulang, udah di rumah. Ya udah gue tidur normal biasa, nggak ada rasa apa-apa, cuma selain capek gitu ya. Gue selain capek sih nggak ngerasa apa-apa lagi gitu. Udah tidur, ya gue kalau tidur matiin lampu kan. Nah, semenjak habis dari villa itu, pas malam pertama itu gue mimpi dengan hal, ini gue nggak tahu, makanya tadi bilang gue mimpi atau enggak, gue nggak tahu ya.
itu makhluk datang lagi dengan makhluk yang sama, Yang hitam dengan gerakan yang sama, dengan secepat itu, tapi sekarang nggak nyerang nyokap, tapi emang mau nyerang gue, Ke arah lo. ke arah gue. Oke. Gue nggak tahu motivasinya dia apa gitu ya. Kenapa mau nyerang gue gitu, gue nggak tahu motivasinya apa. Pokoknya akhirnya yang gue rasain ya semenjak dari villa itu, gue tuh antara mimpi atau nggak mimpi itu setiap malam tuh makhluk yang sama, yang hitam itu selalu hadir tuh dengan posisi merangkak mau nyerang ke arah gue, selalu sama kayak gitu. Di beberapa malam ya. Kejadian itu berlangsung mungkin selama 2 minggu atau sebulan kali ya, 2 minggu atau 3 minggu lah. Selalu kejadian kayak gitu. Akhirnya kan gue cerita lah kan, cerita ke ustadz gue gitu ya. Gue ada ngajian gitu, cerita. Ustadz gue sih nggak ngasih amalan apa, ya udah baca doa aja gitu, baca doa. Terus ada yang gue lupa yang bilang ini ustadz tahu siapa, lo tidur nyalain lampu aja dulu kata gitu kan. Kan katanya ada kan sebenarnya tuh apa sih frekuensi kita ini dan kalau mereka tuh lebih suka tempat gelap gitu kan. Karena yang bilangin gue, lo nyalain lampu aja kalau tidur. Ya udah gue nyalain lampu nih. Dan kayak akhirnya bener tuh omongannya, kayak ketika gue tidur dengan posisi lampu menyala, itu berdoa segala macem, ya seingat gue sih dia nggak ada. Oh, nggak muncul lagi. Nggak muncul gitu. Tapi ketika gue posisi mematikan lampu gitu, dia selalu muncul ya. Ya itu mungkin posisinya antara gue lupa berdoa atau apa ya. Pokoknya nih makhluk semenjak gue dari villa itu yang dibilang gue kemasukan, ini selalu muncul dalam waktu 2 sampai sebulan lah itu. Selalu sama, dia berusaha masuk ke gue gitu kan. Udah lah. Tapi gue berdoa segala macam. Alhamdulillahnya gitu. Udah tuh. Udah nggak pernah muncul lagi. Nggak ngerti karena apa ya. Mungkin ya karena berdoa aja kali ya. Udah nggak ada. Nah, yang epicnya nih ada lagi momen. Udah setelah itu gue nggak ngerasain apa-apa lagi. Gue lagi main ke Kalibata gitu kan, ke tempat sepupu gitu ya. Setelah main mau pulang ke parkiran gitu kan. Ya udah gue ambil mobil. Udah tuh naik. Jadi posisinya gue di samping ini sepupu kan tuh ikut, nyokap di belakang, di belakang bangku driver gitu kan. Udah tuh jalan lah gue pulang, normal aja, nggak ada kejadian apa-apa. Udah saya hello sama sepupu, balik ya udah. Nah pas nyampe rumah nyokap gue baru cerita, enggak masih suka mimpi gitu kan, yang masih suka mimpi yang masih suka mimpi yang katanya makhluk kayak yang di puncak waktu itu. Alhamdulillah udah enggak, gue bilang gitu kan. Udah enggak sih. Kenapa? Tadi mama pas kita pulang dari Kalibata, masih di parkiran itu, masih mau keluar. Itu mama ngelihat ke kaca spion di tengah, kaca tengah kan, kaca tengah gitu. Kaca driver gitu kan. Itu mama ngelihat muka Angga tapi full bulu hitam. Tapi gue. Oh, nyokap ngeliat gitu loh di kaca tengah itu. Untung nyokap gak jelas saat itu ya. Iya. Ya pasti rata-rata kayak gitu nggak cerita kan. Oh iya mah, iya. Dan bener-bener nyokap gue ngeliat itu gue. Karena nggak nalin, tapi full berbulu hitam. Merinding juga gue. Nah gue nggak tahu tuh makhluk apa ya. Kalau misalkan dicernang kan, yang kalau makhluk yang nemu yang selalu berusaha deketin gue kan, tadi gue bilang sebenarnya nggak berbulu, hitam gitu ya polos. Tapi kalau dilihat tingkah laku kayak monyet katanya, dan dikonfirm sama si Mang Villa, ya katanya ada makhluk kayak monyet gitu kan, dan berbulu gitu ya, apalagi kalau bukan monyet gitu kan. Betul. Udah tuh bilang, wah untung mama nggak cerita, gue bilang gitu kan. Iya tapi seterusnya gimana? Iya sih udah nggak pernah lagi sampai kayak gitu. Udah sih tuh nggak semenjak itu nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu cerita yang gue alamin horor pertama itu ya. Itu gue kesurupan, dan gue itu maksudnya gue pernah lihat orang kesurupan tapi gue nggak pernah kesurupan, dan sampai sekarang gue ya dibilang sama temen gue kemasukan, tapi dia bilang dia berusaha masuk tapi nggak berhasil menguasai seluruh tubuh gue, katanya kayak gitu ya. Sepenuhnya ya Allah alam gitu ceritanya. Itu yang versi gue kemasukan ya. Itu bilangnya kemasukan anggapnya. Nah cerita gue yang kedua nih sama nih, judulnya masih kemasukan gitu, kesurupan. Tapi dialami bukan sama gue, sama teman gue. Jadi ceritanya itu kita nginep di villa anak komunitas 2 Siang, namanya itu komunitas film pendek di kampus gue dulu. Kita lagi makrab, malam keakraban. Posisi gue adalah junior, sama ada senior gitu kan yang makrabin kita. Ya udah masuk ke villa, villa. Wah disebut. Jangan nginep, ntar sensor. Udah di sana nginep. Pas begitu masuk normal aja, kayak villa kita main bola gitu kan, sampai terus acara ya sharing gitu kan,
sharing ya konsep sinopsis film pendek, cerita-cerita apapun gitu tentang film. Udah sampailah maghrib itu break. Setelah itu kita dikumpulin satu kamar nih. Si junior-junior dikumpulin satu kamar. Biasalah kan kalau makrab tuh suka ada senior suka sok-sok marah-marahin gitu kan ya. Padahal kita nggak tahu nih salah apa gitu. Apa ini kita dimarahin gitu ya. Kayaknya nggak lakuin apa-apa gitu kan. Masih nggak sih tuh? Masih kali kamu zaman sekarang? Masih kayaknya deh. Tulis di kolom komen. Masih. Kumpulin satu kamar, kita duduk di kasur gitu, kita di kasur nih yang junior-junior. Situ senior-senior dekat pintu. Nah, belakang itu jendela gitu ya. Ini gua nih teman gua Dodi, ada teman gua siapa lagi gitu ya, gua lupa. Udah, senior marah-marah lah mulai biasa. Acting nih, anak film ya kan cerita acting. Nah, gua lupa dimarahin karena apa? Tiba-tiba kan. Terjadi satu momen adalah mungkin nih kayaknya harapan gue kalau jadi junior adalah ini momen ini nih. Apa tuh? Momen kayak kita marahin balik senior gitu kan. Tiba-tiba teman gue namanya Dodi, orangnya gondrong emang. Berdiri. Lo semua jangan berisik gitu-gitu macam. Iya. Nah, saat itu posisinya adalah si goblok. Ini anak nekat banget. Sebagai junior posisi kita gitu kan. Iya. Goblok. Karena mikir kesel kali Dodi capek akhirnya dimarah-marahin tanpa alasan jelas balikin marah kan gue berantem yang senior juga mungkin mikir gitu kan marah juga yang senior kelakuan kamu Dot gitu sampai akhirnya momen menyadari ini bukan Dodi gitu ya ketika Dodi berucap seperti ini udah pulang kalian di sini cuma ngotorin di tempat nah mulai gak nyambung nih nah, kita mungkin udah mulai ini wah surupan, cabut semua, keluar kamar semua tuh ya. Keluar dari kamar, gue masih stay tuh. Tinggal si ada Fitri, itu Fitri senior ya, itu senior. Nah kayaknya emang dia bisa gitu ya. Dia masih stay di dalam tuh, tenang. Kayaknya Fitri yang baca-bacaan doa gitu. Singkat cerita akhirnya si Dodi kayak udah diem tuh, udah gak marah-marah lagi, udah tenang. Ya. Kita bawa keluar, kita bawa ke ruang tengah lah, ruang utama gitu. Azan Isya ceritanya, azan Isya. Ini momen epic juga azan Isya. Jadi teman-teman yang tadi zuhur, asar, maghrib, sholat sepi, begitu Isya semuanya sholat. Alhamdulillah tuh hikmahnya. Semua sholat sampai gue inget banget ada yang namanya Burhan nih. Itu saking udah kan ngantri ya. Iya saking nggak mau ketinggalan dia udah wastafel. Saking itunya semuanya sholat yang tadi kan sholat semua alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah ada hikmahnya gitu kan. Sholat udah. Selesai sholat. Itu Dodi, gue lupa kayak Dodi gak ikut sholat ya, dia diem doang. Apa dia ikut sholat gue lupa, selesai sholat berdoa gitu ya. Dodi tiba-tiba masuk lagi kayaknya. Kemasukan lagi. Tapi gak marah-marah, nangis. Nangis. Mood swing ya? Iya mood swing, dan ternyata kayak ini perempuan, kayak makhluknya perempuan. Kan perempuan suka gitu ya, Iya. Moodnya gak berubah. Nih saat ini Dodi gak marah-marah, nangis. Bahkan sampai nangis? Nangis. Tetap suara Dodi tapi dengan intonasinya perempuan, dengan sikap Dodinya pun perempuan, sikap Dodinya tuh duduknya manis gitu loh. Kan gue bacain doa akhirnya. Dodi yang gondrong itu tambah gondrong ya, pas banget ya acting jadi cewek. Udah gue bacain doa sebisa gue, Fitri emang kayaknya bisa. Udah, sampai akhirnya komunikasi kita kan, assalamualaikum gitu. Ya kayak di TV-TV gitu, assalamualaikum siapa. Karena Dodi cuma ngomong gini, nangis nih, ini siapa gitu kan. Dia cuma nangis, Dodi ngomong gini. Posisinya kayak gini, gue ingat Dodi tuh duduknya manis. Tadi nangis, tadi aku kencing di situ gitu. Nunjuk ke suatu tempat. Ya gue akhirnya cuma, oh gitu. Ya udah, akhirnya gue cuma di otak gue kan, ya udahlah kita sama-sama menghargai. Akhirnya ya mungkin si Dodi salah, gue cuma ngomong gini. Oh gitu ya udah maafin ya teman saya mungkin salah gitu tapi kan pasti teman saya nggak tahu gitu kan mungkin nggak tahu jadi udah ya keluar ya gitu kan ya kita dibaca-bacain alhamdulillah nggak ada proses panjang keluar tuh tanpa perlawanan apa keluar cuma pas saat itu sebelum Dodi keluar ada satu temen nangis tiba-tiba cewek orang lain bilang ya kenapa jadi ikut-ikutan segala macam. Cuma begitu dia tenang mungkin ya kebawa emosi apa gimana kali bawa suasana. Gua ngerti lah apa ada makhluk lain masuk. Intinya akhirnya Dodi keluar, udah semuanya normal lagi alhamdulillah. Besok paginya gue tanya Dodi nih. Lo kemarin tuh kesurupan gue bilang kan. Lo ngerasain enggak? Dodi bilang gue lupa Dodi jawab apa. Akhirnya gue confirm ada gini, Dot, tapi pas lagi kesurupan lo nangis lo bilang gini sama gue.
tadi saya kencing di situ. Lo kencing di mana gitu kan? Oh iya, kemarin kencing di sono tuh, gue udah kebelet banget dekat pohon kata dia. Dekat tempat kita main bola, confirm. Maksudnya apa yang pas saat dia posisi itu bilang kencing di sana, Dodi emang di posisi real dia lagi sadar, dia emang kencing. Dia bilang, gue bisa udah kebelet dan posisi itu kayaknya udah menjelang maghrib juga. Dia udah kebelet, gue kencingin situ aja akhirnya. Oh berarti emang bener lu sih gue bilang gitu. Terus cerita kedua ya. Makanya kata orang tua jangan kencing sembarangan ya. Benar. Ya, kita harus lihat-lihat tempat lah ya. Benar, harus ya kan kita dengan makhluk jin ini kan hidup berdampingan ya, walaupun dengan masing-masing gitu ya kita saling menghormati lah gitu kan. Betul. Ya walaupun nggak mesti kayak ke hutan atau apa lo misi anak babi nggak perlu kayak gitu juga kan. Nggak usah lah, cuma berdoa aja kan. Iya betul. Ya udahlah itu cerita. Dodi. Mang Dodi biang keroknya. Oke. Walaupun mungkin senior sempat dapat shock terapi tuh ya. Pastilah. Junior songong nih. Iya, gondrong pula kan. Katanya bukan Dodi sepenuhnya. Terus sendiri mungkin juga gemeter. Wih, gondrong nih ngelawan nih. Lawan nih, masa iya berantem nih. Iya. Malah kalah jumlah lagi kan, senior kan lebih dikit kan. Iya, ternyata kesurupan. Kesurupan. Terus cerita kedua ya. Oke. Cerita gue yang ketiga adalah sama kesurupan juga. Jadi apa yang gue alamin gitu kesurupan. Dan dengan komunitas yang sama. Komunitas film pendek gue juga. Berangkatlah kita. Gue posisinya udah senior berarti ya, udah senior. Oh ini tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya. Ya? Oke. Gue udah senior. Nah di perjalanan karena punya pengalaman tahun lalu seperti itu, kita nggak bawa santai, jangan sampai takut kan. Kita bilangin tuh waktu tahun kemarin tuh udah serupan, jadi nanti teman-teman semua begitu masuk villa jangan ngomong aneh-aneh, ya ucapin salam yang muslim gitu kan. Ya udah nggak usah bertingkah aneh-aneh lah. Iya. Sampai di villa, udah. Nah ini lebih cepat momennya nih. Waktu yang sebelumnya kan momennya di Isya. di malam hari kan menjelang Isya. Iya menjelang Isya. Ini masih siang masih sekitar jam 2-an kita lagi sharing. Masih terang dong. Terang lagi sharing tuh segala macam, ada senior. Tiba-tiba ada yang satu junior ini cewek gitu ya, kayak orang timur gitu lah, gue lupa, orang Ambon, kalau orang Ambon dia. Gue lupa namanya. Tiba-tiba dia kayak ngeluh pusing gitu ya, akhirnya yaudah ke kamar, dibawa ditemenin sama temennya kan. Yaudah kita lanjut sharing session gitu. Tiba-tiba dalam kamar teriak, tolong gitu. Apaan lagi? Yang nyamperin Fitri. Oh enggak, sorry. Sebelum kejadian itu ya, si Fitri sama gue ngomong sama di kamar gitu kan. Nggak, semoga nggak kejadian kayak tahun lalu ya enggak. Ngomong gitu. Iya betul. Panjang umur kejadian langsung kan. Kejadian. Teriak, ya Fit. Udah liatin Fitri yang liatin gue, akhirnya gue cuma gue ambil wudhu. Yang teriak-teriak tolong itu yang nganterin berarti? Enggak, iya yang nganterin tolong, tapi yang kemasukan sih yang tadi sakit gitu, yang orang Ambon ini. Akhirnya Fitri yang ngurusin tuh karena cewek. Gue cuma diam doang depan pintu kan ngeliat aja. Ada lagi, malas banget kan kayak ntar acara makan semua random berantakan. Malah masih siang gitu, kalau kemarin masih mending Isya gitu. Udah kan diobatin Fitri. Dia deh bawa, udah nih pas saat itu sih dia ngomong, gue ingat omongannya itu nanya, si Fitri nanya, ini siapa segala macam kan. Saya yang jagain dia. Yang jagain anak yang di Iya maksudnya saya yang jagain dia. Udah anaknya bawa ke tengah aja, ke ruang tengah gitu, biar nggak sendirian gitu kan. Dia tidurnya di situ tidurin. Asar masuk kita sholat normal gitu. Begitu habis sholat asar, masukkan lagi. Oh jadi yang di kamar udah tenang, udah keluar katanya. Ya akhirnya Fitri bawa dia ruangnya biar dia nggak sendirian di kamar kan. Kalau sendirian takutnya bengong-bengong gitu. Udah. Masukkan lagi. Ngamuk-ngamuk nih, karena ngamuk-ngamuk maksudnya. Teriak, kita pegangin. Udah gue baca. Tambah ngamuk. Itu gue juga dicakar-cakar. Gue dicakar tuh kan. Temen gue juga pada segala macem. Bahkan mau banyak orang tuh dia sekuat itu ya? Sekuat itu, cewek padahal kan. Kayak mau ngegigit gitu, pokoknya marah lah pastinya. Udah gue ngomong segala macem, tanya. Sama jawaban dia adalah, saya mau jagain dia. Gue karena posisi anak-anak udah pernah ngalamin kayak gini, anak-anak lebih woles gitu kan. Bahasa anak dulu woles nih, santai gitu kan. Siang pula, masih terang. Iya masih sore kan, masih belum mau maghrib. Gue bilang, mau jagain dia udah gede, gak perlu dijagain. Gue gitu bercandain, anak-anak ketawa, iya lah. Terus, udah deh. Ayo keluar. Yaudah kalau mau keluar saya mau ke kamar mandi. Request. Gue bilang nggak bisa, kamar mandi mau dipakai. Gue bilang masa kamar mandi deh sana pulang. Nggak, saya mau jagain dia. Gue lupa antara dia bilang itu kakeknya apa gimana. Kalau nggak salah dia bilang kakeknya deh. Intinya adalah
gue mau jagain dia, mau jagain anak gitu kan. Tetap kekeh, omongannya gak berubah tuh, konsisten. Masih mau jagain dia, tutup ngamuk segala macem. Gue baca doa, berhenti gitu kan. Berhenti itu nggak sakit kata dia gitu. Pas lo baca doa dia marah begitu? Marah, dia marah, berhenti. Oke. Nggak mau gue berhenti. Lo keluar, baru berhenti, gue bilang gitu kan. Ayo keluar. Udah diem. Kan jin tuh tukang bohong segala macem. Dia diem tuh. Ntar 5 menit, ngamuk lagi tuh ibu. Pegangin lagi anak kan. Sampai akhirnya mungkin ada yang pada cerita ke penjaga villa nyamperin kita. Mas mau dipanggilin aja nggak yang biasa suka ngobatin? Oh gitu. Nawarin tuh AA-nya. Boleh ya gitu kan, daripada kita yang ngurusin, boleh panggil. Nah pas saat itu, ada yang momen lucunya. Ya mungkin kayak di film-film atau di TV-TV. Minta sesuatu. Minta kopi dong gitu macam. Kalau gue kan nggak suka kayak gitu, gue bilang. Anak-anak juga gini, kopi lo kata warkop, kita masih posisi bercandain gitu, bener bercanda. Mungkin yang junior agak tegang gitu ya pada di sana. Yang sebagian nenangin udah nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh akhirnya datang lah si yang ngobatin ini ya. Mungkin umurnya sekitar 50-60-an tahun. Oh, udah sepuh lah ya. Udah sepuh, katanya orang pinter di situ lah. Udah biasa. Udah ngobatin nih dia nih. Nah cuma ada satu yang gue kurang serak, mungkin metodenya dia ya. Nah dia tuh, kalau tadi kan gue diminta rokok, minta kopi, gue gak mau kan. Kita bercandain gitu. Nah si bapak ini rutin, minta kopi nih. Kasih. Tapi gue ingat banget kopinya itu dipakein garam. Jadi mungkin mas bapaknya biar dia gak suka. Mungkin ya lo gak bisa minta enak segala macem, dikasih garam. Sembur sama si yang teman gue yang suruhan, gak enak rasanya mungkin ya. Gitu, gak mau. Akhirnya udah didoa-doain bapaknya, gue gak ngerti doainnya. Tenang nih dia, untuk waktu yang lumayan lama. Sejam tadi kan kayak cuma beberapa menit gitu. Lama, akhirnya bapaknya minta air di galon. Ada air di galon gak gitu kan. Di bercanda airnya cuma didoain sama bapaknya. Terus dia bilang nanti kalau pada mau minum air ini aja gak apa-apa katanya. Didoain sama dia? Bapaknya, nanti kalau pada mau minum aja gak apa-apa katanya. Nanti usapin juga aja nih ke yang temennya, diusapin. Terus bapaknya bilang ke gue gini, bilang ke teman-teman gini, nanti kalau misalkan masuk lagi bacain aja surat jin gitu kan. Surat jin, oh iya. Nah gue pernah nanya ya di luar sebelum jin, setelah jin itu gue pernah nanya sama ustadz atau siapa gue lupa gitu ya. Ustadz malah ada yang nyaranin baca surat jin, nggak usah kalau ruqyah tuh baca ya kursi segala macam. Tapi pernah bilang malah kalau baca surat jin tuh kayak malah manggil jin, tapi jin muslim sih katanya gitu. Kurang lebih gitu. Nanti mungkin teman-teman misteri yang paham terkait ini ya, boleh kasih komen ya karena gue nggak paham ya. Ilmu nih soalnya kan, ilmu pengetahuan juga nih. Udah balik lagi ke sana, si bapak-bapak ini udah pulang, pamit pulang kan. Pulang, waktu maghrib akhirnya kita azan, gue azan. Pas gue azan, masuk lagi dia ngamuk, berhenti. Teriak orang yang sama berhenti. Jadi nih kesurupannya tuh masuk keluar beberapa kali kan. Capek banget tuh pasti. Berhenti. Gue bilang wah gak demen azan. Gue sampai azan 2 kali pak. Karena ke distract pasti kan? Enggak, karena gue dia sakit kalau dia dengar ayat-ayat suci. Lu menyelesaikan azannya terus lu azan lagi. Gue azan lagi. Oh biar sekalian azan lagi. Gitu iya, ya? Marah-marah lagi dia. Iya. Marah-marah lagi udah selesai. Kita sholat maghrib. Gantian ada jagain sebagian. Jangan ditinggalin sendiri kan. Takutnya berbuat yang aneh-aneh. Udah sholat, selesai maghrib. Udah gue ke situ lagi. Baca-bacaan doa. Dia marah-marah tiap baca doa minta berhenti kan. Gue bilang ya udah kalau mau saya berhenti, lo keluar. Tapi omongan dia selalu sama konsisten. Saya tuh jagain dia. Terus dia bilang, emang kamu dari mana? Dia bilang dari jauh. Saya dari jauh gitu. Oh jauh. Ya udah sekarang keluar ya. Ya udah ke kamar mandi. Selalu itu ya. Konsisten. Ini keluarnya konsisten nih. Jagain dia kamar mandi. Kalau mau keluar, gue maunya pilih tempat. Gak bisa, gue bilang. Udah gue bacain terus. Akhirnya mungkin kalau dibacain dia kayak gue nggak ngerti ya. Maksudnya mungkin kalau dia ngerti kenapa bisa begitu boleh dijelasin. Setelah dibacain dia mungkin capek, dia sudah berhenti. Gue nggak mau. Ya teman-teman nggak mau masih terus sambil baca-baca surat segala macem. Saat itu mungkin gue gak ngerti, mungkin yang di logika gue mungkin dia saat kita bacain dicabut kali ya, cabut biar gak dengar, jadi teman gue tenang. Setelah gak lama itu setelah baca, udah gak ada yang baca-baca, ya kondisi masih normal tapi gak langsung masuk mungkin. Berapa jam kemudian masuk lagi gitu loh. Kayak ngebercandain juga nih. Udah tenang, setelah sholat maghrib itu, habis itu sholat isya, itu lumayan lama tuh posisinya sampai kita bisa akhirnya ngejalanin satu rundown gitu games. Itu udah kita mainin tuh. Dan dia ikut.
Ikut main. Kita akhirnya makan kan, Udah capek. kondusif ya? Iya, kita kasih makan, tapi lemas posisinya. Kalau nggak bisa main nggak apa-apa, Jangan gitu. dipaksain. Enggak mau ikut. Kalau nggak salah dia cuma ngelihat. Oh ya udah boleh. Daripada bengong aja kan. Ikut, jadi ada yang main games itu terbagi-bagi kan, ada yang main game di dalam ruangan, ada yang di halaman gitu kan. Posisinya malam tuh, bisa selesai sholat isya dan makan malam. Jam 8 ke atas kayaknya. Udah main tuh dia normal tuh, panjang loh, gue ingat sampai jam 11-an. Tuh kondisinya masih normal gitu kan. Selesai, begitu kita bawa ke dalam kan. Alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa sampai jam. Tapi malah akhirnya kita senang-senang ngobrol nih di depan. Tiba-tiba ada si Dodi lagi. Dodi Gondrong. Ngapain lagi dia? Epic sih. Dia itu bukan anak breakdance, bukan anak apa tuh atletik yang bisa jungkir balik gitu. Enggak. Tapi dia bisa jungkir balik backflip ya. Salto ke belakang. Iya, gue lupa salto ke belakang apa salto ke depan. Pokoknya dia melakukan itu, backflip lah. Padahal dia nggak bisa. Dia gendut puncisnya nggak mungkin gitu loh. Kalau cuma jungkir balik rolling ya bisa aja, enggak. Terus posisi udah kayak yang di TV, sempet gini dulu, marah melotot. Terus lo kenapa gitu kan? Tiba-tiba, backflip. Epic sih itu. Kenapa? Tapi setelah itu dia tenang, nggak apa-apa, tenang. Dia cerita, nggak nih yang jagain gue juga. Dia bilang gitu, ternyata Doi punya pegangan kali ya menurut dia. Ini udah nggak apa-apa lo, nggak udah nggak apa-apa. Cuma itu doang sih. Itu doang. Aneh-aneh aja gitu. Jadi apaan sih? Setelah itu udah nih kita mau tidur jam 12-an kali ya. Oke, udah tengah malam ya. Masuk lagi tuh cewek yang tadi Ambon itu teriak-teriak lagi. Gila capek banget sih. Berjam-jam. Astagfirullah gue deh. Iya gue juga belum tidur kan. Gila. Capek banget, gue juga posisi capek kan. Udah gue sama kayak Anang kayak temen gue ada Anang, ada beberapa gitu yang nemenin ya. Ya sebagian ada tidur gantian kan, gue gantian lah gitu kan daripada nggak tidur sama sekali gantian. Capek banget pasti kalian. Gue belum tidur tuh udah ngamuk. Udah nih kayak tambah marah gitu loh. Sampai dia bilang, saya bunuh kalian semua. Dia ngomong gitu. Saya nggak suka sama kalian semua, terutama sama kamu. Dia nunjuk ke muka gue. Bilang, kenapa gue bilang? Iya. Kamu nggak berhenti baca, udah saya suruh berhenti, nggak usah baca. Ya nggak bisa, kamu keluar dulu gitu kan. Enggak, saya harus jagain dia gitu kan. Saya mau jagain dia gitu. Konsisten, tetap konsisten tuh kan jawabannya. Saya jagain dia. Nggak bisa, udah nggak usah dijaga-jagain, udah keluar aja. Kalian semuanya, saya bunuhin kalian. Pengen ngancem gue. Pengen ngancem bunuh, gue bilang. Nggak bisa lu bunuh, gue ngancem. Lu keluar, nggak bakal berhenti gue bacain. Udah tuh, gue saking capeknya akhirnya ada. Terus dia yang kayak gue bilang, tenang. Tapi pas saat itu malam tuh dia tenangnya itu masih yang kayaknya kalau gue bisa ngeliat dia masih di dalam. Karena matanya tuh gitu loh, sana kemari, selingkuh gitu ya. Tapi nggak marah-marah, terus nggak marah lagi, pokoknya gituin tangannya megang, nyakar segala macem. Nah ada momen lucunya adalah pas dia marah-marah lagi, gue baca doa kan, ya ayat kursi ulang-ulang ya, Al-Baqarah 3 ayat terakhir segala macem gitu kan, yang gue bisa aja lah pokoknya lah. Akhirnya satu momen lucu adalah gue saking capeknya kali ya, gue mau baca Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya gue baca Bismikallahumma ahya bismika. Ada tahu dong doa apa ya? Doa tidur. Karena mungkin diri gue minta tidur kali ya. Tidur, bener, capek banget gue belum kan. tidur kan dari pagi, dari nyampe villa gak tidur. Bismika. Padahal pengen Bismillahirrahmanirrahim kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismika, temen gue mau ketawa tapi dari yang tadi gue bilang tadi posisinya biasa-biasa aja. Ketika akhirnya gue diancem gitu, gue sempet down tuh kan. Sempet down. Akhirnya dari yang gue bilang enggak, ya derajat kita lebih tinggi macam. Gue sempet takut, jadi kayak berperang di batin gue kayak. Takut, dan saat takut itu entah kenapa gue akhirnya kayak imajinasi gue menggambarkan sesuatu kayak sosoknya apa kan, ini bilang ini mau jagain kan. Makanya saya ingat gue dia tuh bilangnya kakek deh. Jadi gue kebayangnya akan ada jin yang muncul sosoknya kakek gitu. Karena posisi gue udah capek, pikiran gue udah ngaco. Statement nunjuk ke lu nggak suka sama lu. Paling nggak suka sama gue, kan? terutama sama kamu gitu. Iya kan, pasti itu kena mental lah. Kena mental gue kayak. Tapi gue astagfirullahaladzim nggak boleh takut. Udah gue baca segala macam, gue lupa ya persisnya akhirnya, mungkin ya udah sama-sama capek, mungkin dia cabut dulu, sampai sekitar jam 2-an tuh akhirnya selesai tuh, dia tenang, udah tidur, gue gantian, gue harus tidur kan, akhirnya gue tidur, udah tenangnya, tapi jangan tinggal sendiri, gue bilang, jagain, gantian lah ya. Sampai pagi alhamdulillah sih, udah beres tuh, nggak ada kejadian apa lagi,
Sampai akhirnya kita masuk kampus gitu kan. Udah pulang nih Udah ya. pulang, kita tanya lah ke teman-temannya dia kan, si itu gimana? Setelah dari situ dia nggak aktif lagi di komunitas. Kemarin gimana tuh? Enggak sih, udah aman. Tahu tuh acting kali mungkin karena gitu kan. Acting kali, iya kali ya udah. Ya itulah, maksudnya orang gue alamin. Ya makanya gue bilang kan, terlepas dari percaya atau nggak percaya, serah kalian gitu ya. Cuma yang gue lihat dan bahkan gue alami dan teman gue bilang, gue katanya kemasukan dan nyokap gue juga ngeliat gitu. Yang gue bisa simpulkan adalah ya kita tetap harus percaya dengan ajaran agama kita, kayak ya, jin itu ada Allah yang menciptakan kan. Kita nggak bisa nggak percaya gitu. Malah kalau kita nggak percaya ya kita salah gitu kan. Karena Allah yang menciptakan mereka dari api, kita diciptakan dari tanah. Dan keberadaan mereka memang benar-benar ada gitu kan. Terlepas dari cerita horor yang dialami orang-orang, ya itu monggo percaya atau enggak. Yang gue bisa tarik pelajarannya adalah ya pertama itu ketika kita percaya dengan ajaran agama kita kan, yang sesuai sunnah Rasul yang dibilang kalau orang kemasukan, ya itu diruqyah dengan bacaan ayat suci Al-Quran kan, dan itu benar-benar ngefek maksudnya. Dan yang istilahnya gue bukan praktisi yang ngobatin, enggak, tapi gue cuma percaya aja dengan ajaran gue, ya alhamdulillah gitu kan, terbukti gitu sih yang gue ambil hikmahnya gitu sih. Dan selalu kita ingatkan derajat manusia tuh lebih tinggi dari mereka ya. Jauh di atas mereka. Betul. Epic banget. Nah tapi setelah itu kan berarti kegiatan rutin tiap tahun ya, ketika ada junior baru ada makrab lagi gitu. Ada makrab lagi. Tahun kedepannya ada kejadian lagi apa gimana? Akhirnya kalau nggak salah di tahun yang berikutnya setelah kejadian yang gue jadi senior, tahun depannya itu kita sempat ditiadakan makrab. Gitu. Ini tapi kebaikan bersama ya. Setelah tahun berikutnya lagi itu kayaknya sempat ada makrab lagi, seingat gue ya. Dan lo nggak ikut ya? Gue waktu udah lulus. Udah nggak aktif ya? Udah nggak aktif, gue udah lulus. Tapi gue yang menarik ini sih yang terkait surat jin tadi ya. Itu buat teman-teman yang lebih paham. Apa bener tuh buat apa gue salah dengar apa gitu gimana ya? gitu sih. Boleh dikasih kolom komentar ya, biar jadi ilmu juga kan buat kita. Weh, satu lagi ya, mumpung gue keingetan. Jadi ternyata kejadian itu bukan hanya saat gue jadi junior dan jadi senior. Tadi saat sebelum gue masuk kampus, sebelum gue masuk di komunitas 2 siang ini, katanya di tahun sebelumnya itu kejadian juga. Cuma gue nggak tahu ceritanya. Mungkin nanti ceritanya itu senior gue, kalau dia mau boleh kali kita undang ke sini ya. Boleh banget. Siapa jadi, namanya? Namanya Duan. Oh, Mas Duan. Bahkan kalau nggak salah mereka itu saat malam keakraban mereka punya tema harus bikin film horor, tapi malah kalau nggak salah buat kejadian horor. Cuma kejadiannya kayak gimana mungkin nanti kalau emang Duan berkesempatan bisa kita undang ke sini. Boleh Mas Duan. Salam kenal, saya Atila. Monggo datang ke ya, Lari Malam Misteri. Lari Malam Misteri. Ya. Pasti ceritanya epic sih itu. Siapa tahu jadi ada titik temunya kali ya. Betul. Apa nih historinya, benang merahnya segala benar, macam. benang merah karena kok kesurupan berturut-turut gitu loh. Betul. Seru banget. Nah, teman-teman misteri, tadi itu cerita yang dialami oleh Bang Angga. Yang lebih banyak tentang kesurupan berarti ya, baik yang dialami diri sendiri. Betul, tiga cerita tadi gue kesurupan. Dan gue yakin banyak penonton dari teman-teman misteri yang juga punya pengalaman serupa ya. Benar. Ketika mereka ada kegiatan makrab dari organisasi di kampusnya dulu, pasti ada beberapa yang mengalami cerita juga bisa jadi kesurupan seperti ini. Boleh tulis di kolom komen, kalau mau jadi narsum di sini juga DM kita aja ya. Nanti di Instagram kita DM silahkan ke Lari Malam Misteri ya. Kayak gue tentu kan DM-an sama si Al gitu. Nah, kita punya surprise. Jadi Lari Malam Misteri seperti yang tadi disampaikan sudah lama tidak posting dan sekarang sudah mulai posting lagi, dan gue jamin kedepannya akan rutin kita posting konten-konten di sini, karena Lari Malam Misteri yang ada di channel Ati Vlog ini akan merebranding channel Ati Vlog menjadi channel teman lama. Jadi channel Ati Vlog ini akan berubah jadi teman lama. Betul. Ya. Ati Vlog channel akan kita rebranding menjadi teman lama dengan program-program seru lainnya selain Lari Malam Misteri. Terus surprise di Lari Malam Misteri apa tuh? Surprise-nya apa tuh? Ada lagi. Nah, dengan program-program baru nanti yang akan ada di Lari Malam Misteri, ada host baru juga. Jadi gue tidak sendiri lagi di sini. Siapa ini hostnya? Gue akan menjadi host berdua dengan Bang Angga. Wow, surprise. Bang Angga juga baru tahu ya dia. ceritanya baru tahu gitu. Benar. Ya, jadi teman-teman, jangan lupa buat support terus channel ini. Jadi gue dan Bang Angga akan menjadi puntennya teman-teman misteri izin jadi hostnya ya. Oh, pasti diterima sama teman-teman misteri ya kan. Jadi tolong terus support konten-konten di Lari Malam Misteri dan juga channel baru
rebranding dari Ati Vlog Channel menjadi teman lama ini ya. Betul banget. Komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Betul. Gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton episode ini. Semoga ada hikmah yang selalu bisa dipetik. Betul. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya dari Lari Malam Misteri. Oke. Bye-bye. Thank you. Welcome ke Lari Malam Misteri.